Orang-orang kayak gini kenapa sih lu pada? Aduh, Goblok banget ini. Kenapa? Today's 19 and 20 show. let's talk about it. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel kita 19 and 20 Show. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang new normal yang yang baru bakal diterapkan di awal Juni. Di awal Juni itu bakal diterapkan new normal ini. Jadi kayak yang kita bahas video sebelumnya itu tentang herd immunity, emang sedikit ada kemiripan tentang new normal ini ya. Jadi kita mau bahas di sini. Ya paling polanya sih agak berbeda, penerapannya mungkin agak beda. Jadi emang baru-baru ini sejumlah negara melakukan new normal ini di tengah pandemi ini tuh mereka mengeluarkan strategi baru tentang corona ini karena dengan banyaknya inflasi dan ekonomi yang anjlok banget. Jadi mereka mengeluarkan strategi baru yaitu new normal yang mungkin kalian udah banyak dengar. Ya kayak di Swedia sih, Swedia itu mereka udah di beberapa negara juga daripada mungkin di Swedia di Swedia itu dia menerapkan lockdown gitu, tapi gagal. Ya kan, bukan tapi bohong kan. Tapi bohong ya. Soalnya di gini kayak bar, terus tempat restoran, tempat berkumpul masyarakat itu nggak ditutup sama pemerintah Swedia. Itulah jadi mereka kan berusaha menerapkan herd immunity tadi itu. Ternyata gagal. Nah, sekarang kita kembalikan ke pemerintah Indonesia. Jadi mungkin kalian kemarin udah lihat di Bekasi di salah satu mall, yaitu Mall Semarekon. Semarekon sering juga kita ke situ. Didatengin Jokowi kan di situ. Banyak ramai, terus jadi kontroversial juga karena dia ya super viral jadi mana-mana juga pada ini kan. Bawa audiens ya sama Jokowi ini tuh karena orang banyak banget yang ngumpul di situ. Dan kalian mungkin penasaran kenapa nih kok malah si Jokowi ini datang terus bikin keramaian, terus yang tadinya ngomong stay at home jadi ngebawa keramaian keluar nih, karena posisinya di sini dia strategi new normal ini yang mau diterapkan di Indonesia di awal bulan Juni tadi ya. Dia tuh cuma nyoba di ini sih, totalnya itu ada 73 mall. Pertama kali dibuka, cuma kemarin yang baru didatangin pertama kali oleh Bapak Jokowi itu Mall Semarekon atau SMB, orang biasa kenalnya. Mungkin kalian apa sih samanya sama herd immunity gitu. Jadi kan yang kalian udah pada dengar kemarin tuh herd immunity memanfaatkan sejumlah kelompok untuk melawan corona ini. Dan new normal ini sedikit mirip karena mallnya dibuka juga bukan dengan sia-sia, Bang. Karena tujuan Pak Jokowi pasti gitu. Dia mulai melihat ekonomi Indonesia itu kok mulai anjlok. Jadi kita harus coba perbaiki mulai dari mall dulu ya. Dari mall dulu itu mereka coba memulai aktivitas seperti biasa. Cuma kan berbeda. Jadi dia masuk ke mall ini nggak kayak biasa tinggal masuk mall. Dia ada beberapa tahap kayak harus di-scan dulu kepalanya. Rapid test swab test juga di sebelum masuk, jadi orang-orang yang pengen mall dites dulu gitu kan, masukkan data juga nanti ke kasusnya. Dan mungkin yang kemarin tentang Indonesia nggak akan ngeluarin data-data tentang kasus baru corona itu nggak jadi, tetap Indonesia bakal ngeluarin terus kasusnya karena memang harus sih, jadi biar kelihatan perkembangannya sebenarnya transparan harus transparan. Karena kalau selalu ditutupin ya gimana, ini kan penyakit, kalau ditutupin nanti kita nggak tahu udah berapa korban, jumlah penduduk Indonesia ada berapa, kita nggak tahu, tiba-tiba udah hilang aja. 80% sama aja bedanya. Apa bedanya dengan herd immunity kan? Makanya, jadi emang ada beberapa kemiripan, cuman beberapa tahap dan prosesnya mungkin beda. Gini sih, kalau untuk new normal ini mungkin gue belum mengarah ke pendapat gue sendiri ya. Gue nih mau ngelihat di sini itu ada dari salah satu pimpinan provinsi suatu daerah itu Jawa Tengah lah langsung kita sebut Bapak Ganjar Pranowo. Jadi di Jawa Tengah itu dia belum mau untuk menerapkan new normal ini. Karena di sini jelas kok, kita ngambil sumbernya ini dari Detik juga. Jadi Pak Ganjar Pranowo ini bilang karena grafiknya masih naik turun, ini kalau sudah turun sih oke, kalau belum ya jangan. Jadi kembali lagi berdasarkan kita ambil satu contoh ini Bapak Ganjar Pranowo, dia belum mau untuk new normal ini. Karena benar juga kata dia, ya kalau belum bisa, belum benar-benar grafiknya itu turun ya ngapain diberlakukan ini kan, karena tanggung jawabnya besar banget sih, Bang. Tanggung jawabnya besar banget yang ujung-ujungnya gini, apa bedanya new normal dengan herd immunity kan gitu. Kalau ini grafiknya masih bertahan tapi grafiknya masih bertahan nih, masih turun malah kan, masih turun tapi udah dicoba untuk aktivitas seperti biasa, kayaknya malah nanti makin banyak ini. Karena kalian harus perhatiin ada gelombang ketiga, ada gelombang kedua, itu yang lebih bahaya justru ketika orang itu ketika mereka nggak antisipasi kan. Di new normal ini gimana ya? Nggak pas sih kayaknya ya. Ujung-ujungnya pas nggak pas sebenarnya ya gini sih. Kalau dia
diterapkan new normal tapi tidak mengikuti protokoler new normal tadi ini seperti social distancing, kemudian menggunakan masker, hand sanitizer dan lain-lain. Kayaknya tuh malah ini ya sama aja dengan herd immunity jadinya. Karena gini sih, di Indonesia ini kayaknya orangnya agak bandel. Masyarakatnya agak bandel. Jadi menerapkan tadi itu si new normal, kalian harus begini, harus pakai masker, harus dengan hand sanitizer, harus jaga jarak, mungkin kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya susah. Dan kayaknya gini juga sih untuk new normal ini perlu disiapkan benar-benar kayaknya. Jadi udah layak belum nih Indonesia untuk new normal? Jangan malah pakai step. Jadi ini tahap 1 ya kan? Step 1, terus nanti tahap 2, tahap 3. Jadi berarti kayak trial dulu ya. Betul. Di trial jadi dulu. seakan-akan penyakit ini dicoba dulu deh. Coba dulu deh kan gitu. Mending berlakukan yang sekarang kan gitu. Yang sudah berjalan pemerintah udah terapkan. Jangan dulu new normal itu jangan dulu. Terlalu cepat sih menurut Iya, aku. terlalu cepat. Tapi ya kalau kita kembalikan lagi dengan pasti pemikiran pemerintah kan ini berdampak ke ekonomi loh. Kan gitu. Sudah bingung sebenarnya. Di sini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu kan. Jadi next segmentnya tuh kita lihat nih pendapatnya orang Indonesia tuh gimana, pendapat apa tentang new normal ini, tanggapan mereka seperti apa sih, dan ya kita lihat nih tanggapan mereka. Post Instagram kita ngambil komennya tentang new normal ini. Ini ada yang komen nih namanya Teguh Wismar. Tidak setuju dengan kebijakan #new normal. Saya lebih setuju kalau nih presiden. Ini orang nyari keviralan nggak jelas ini. Goblok. New President. Dia nih bapak mau viral pak. Gini deh. Iya. Kan gini, kita ngomongin new normal nih. Lu malah new presiden gitu. Lu, nih gue tahu nih orang pasti anggapnya konspirasi. Presiden nih, gara-gara presiden kan lu nganggap nih corona. Orang-orang kayak gini kenapa sih lu pada? Aduh, goblok banget ini. Kenapa? Udah bodoh, skip. Enggak. Kita nyari yang bener. Nah, ini dari Rena Nurdiana. New normal harusnya ketika jumlah pasien positif sudah berkurang signifikan. Ini malah lagi tinggi-tingginya new normal. Apakah akan lebih efektif atau malah memperpanjang waktu pandemik? Nih, bagus banget bagus banget nih. Oke. Jadi dia ngomong apakah new normal itu ketika nih sekarang positifnya berkurang, kasusnya mungkin ya dia ngomongin kasusnya berkurang, akan memperpanjang pandemik atau akan lebih efektif atau malah ini memperpanjang? Lebih efektif atau gimana? Menurut abang gimana nih, bakal lebih efektif atau? Kalau mungkin gini ya, gue komentarin ini dia, respon dia di ini ya. Kalau gue bilang sih gini, ini itu justru malah akan memperpanjang waktu pandemi sebenarnya, malah akan memperpanjang, justru tidak akan efektif kecuali begini. Yang kembali lagi dari obrolan pertama kita tadi, ini kita sudah benar-benar stabil ya kan corona, atau bahkan udah berkurang sudah berkurang pasti. Jadi itu baru layak kita terapkan strategi new normal tadi itu gitu. Kalau masih kayak sekarang malah masih bertambah, berkurangnya kapan? Tapi malah menerapkan new normal, malah akan bertambah pasti itu malah lebih signifikan malah nanti. Dia mungkin nanya bagus mana. Kalau kita sih jawabannya jangan dulu. Kalau untuk new normal jangan dulu. Kalau gua perspektifnya tuh secara gini. Yang tadi abang bilang tuh benar banget justru. Jadi kita harus melihat perspektifnya, mungkin yang dia bilang apakah akan lebih efektif untuk pandemiknya ya, apakah lebih efektif. Jadi menurut gua ini ketika new normal ini bakalan terjadi secara cepat ini, itu mungkin akan menguntungkan mungkin dalam segi ekonomi gitu. Pasti. Kalau dalam segi pandemik kita justru bakalan memakan waktu yang lebih panjang. Menurut gua nggak akan efektif ketika new normal ini diterapkan di pandemik ini. Tapi kalau diterapkan tentang segi ekonomi, menurut gua itu bakalan efektif karena ekonomi bakalan berusaha untuk mencoba menjadi normal lagi gitu kan, untuk mempernormalkan ekonomi. Jadi gini, malah dia bukan menormalkan COVID-19, malah dia menormalkan mungkin menormalkan ekonomi jadinya. Menormalkan ekonomi. Menurut gua sih itu. Kalau menurut pandemiknya kita nggak setuju kalau itu bakalan efektif untuk memperkurang waktu gitu, memperkurang kasus dan memperbaiki pandemik ini. Menurut gua enggak. Ini dari Yuda gak setuju. Ini akibat pemerintah tidak bisa menangani COVID-19 sepenuhnya dan akhirnya memunculkan kebijakan normal. Ya tadi kita balik lagi. Kita kan di sini mungkin pemerintah itu mencari solusi gitu loh untuk pandemik ini kan. Ini agak ini sih orangnya, mungkin dia nggak nyambung ya. Iya, kayaknya dia nggak ngerti kayaknya. Jadi dia bilang pemerintah itu tidak
bisa menangani COVID-19. Sebenarnya ya ini tuh cara pemerintah sebenarnya, strateginya pemerintah untuk menangani sebenarnya gitu. Cuma ya mungkin timingnya belum pas. Kalau menurut gue sih itu timingnya belum pas pemerintah untuk menerapkan new normal ini. Sebenarnya bagus, strategi ini bagus, cuma jangan dulu gitu loh. Timingnya kurang. Iya, timingnya kurang. Dan dia nggak nyambung menurut gua. Nggak nyambung deh ini. Nggak nyambung ini dia. Jadi kalau misalnya tentang COVID-19 ini, bukan Indonesia doang pemerintahnya yang bisa nanganin pandemi ini. Banyak, karena ini kalau lu pikir cuma Indonesia yang terjadi doang, ya lu paling antara hidup di Goa sama internet lu dari tahun 90-an. Kalau lu pikir di Indonesia doang corona. Nah, ini mungkin dia ngelihatnya satu sisi ya. Si Ferdi Yuslizer, ya jangan kaget aja kalau nanti yang positif nambah banyak. Emang resikonya tadi kalau new normal ini pasti bakalan jumlah kasusnya bakalan signifikan lebih banyak daripada sebelumnya, karena new normal ini kan kita melepaskan protokol tadi PSBB dan ya diminta lockdown. untuk masyarakat mengikuti protokol yang dibuat oleh pemerintah. Iya, gitu. Nih dari Susinani 91. Boleh aja sih, tapi untuk daerah-daerah yang sudah terkendali terlebih dahulu yang bisa menerapkan new normal nih. Bagus banget. Pinter lu. Gini, bagus banget sih nih yang tadi bilang. Ini poinnya nyambung sama abang tadi. Yang abang bilang mungkin di beberapa daerah mungkin memang sudah siap untuk untuk tahap new normal ini, tapi untuk daerah-daerah yang belum bisa terkendali mungkin nanti dulu. Belum waktunya, belum tepat. Jadi untuk timing new normal secara keseluruhan langsung jebrak gitu semua di hari itu untuk seluruh daerah menggunakan new normal, menurut gua kurang tepat. Tapi yang dia bilang ini gue setuju banget, karena lebih baik seperti ini untuk daerah-daerah yang sudah terkendali baru bisa menggunakan new normal gitu loh. Gini dong kalau jadi netizen iya, itu pinter banget, sumpah. Itu Sip, gue senang. ya, jangan sumpah. ada bego-bego. Iya, kalau pinter kayak gini semua seneng gitu. Jadi kita berdua setuju ya. Iya, setuju banget. Ya. Bagus. Jadi ini ada lagi komen dari Blesen Widya Jaya. Mungkin kembali lagi kita sebagai masyarakat, apakah sudah disiplin diri untuk mengikuti protokol kesehatan? Jika belum, maka kemungkinan pengeluaran negara tambah banyak untuk mengurus para pasien corona daripada pendapatan dari sektor pengembangan usaha. Gila. Bagus. Ini poin dia menarik banget. Paling menarik nih. Jadi dalam diri tadi balik lagi. Dalam masyarakatnya itu udah siap belum sih untuk tahap mengikuti protokol baru ini gitu loh. Maksudnya udah siap belum? Kalau emang kita belum siap, ketika kita belum siap, justru malah jadi kan ketika kita belum siap untuk melakukan protokol kesehatan. Ketika kita belum siap melakukan protokol kesehatan, nanti kasus semakin banyak karena orang yang tidak mengikuti protokol tadi. Pasti. Tetap menyebarkan ya. Tidak mengikuti protokol tadi. Nah, ketika tidak mengikuti protokol tadi, kita belum siap nih mengikuti protokol kesehatan tadi itu belum siap. Lalu otomatis kasus akan lebih banyak. Dan banyak yang lebih kita tangani dan banyak pengeluaran negara untuk menangani kasus tadi. Nah, itu baru benar. Iya. Mungkin dia kalimatnya kurang lengkap. Kalimatnya kurang lengkap. Cuman gua ngerti maksud dia di mana. Tapi ini bener banget sih. Ini bener banget karena kalau misalnya seperti itu ya justru yang tadi kita belum siap, justru malah lebih banyak pengeluaran dari sektor pengembangan usaha daripada kita menangani COVID ini. Daripada kita mendapatkan pendapatan dari sektor pengembangan usaha. Bahkan lebih rugi. Jadi rugi lagi, kita nggak sama sekali diuntungkan gitu kan. Jadi dia menghubungkan ke ekonomi langsung. Ini setuju banget gue sama komen dia. Setuju banget. Kalau gue pribadi ya sebagai atas nama pengamat yang tidak diakui. Pengamat Oke. Gini sih, menurut gua new normal ini bagus diterapkan, tapi jangan dari Jakarta dulu atau Jabodetabek dulu, jangan. Mending new normal ini diterapkan dari daerah dulu, dari daerah yang yang bener-bener korban positifnya tuh cuma dikit. Kita ambil daerah seandainya mana ya, daerah yang jauh, seandainya Kalimantan Utara, yang korbannya hanya berapa, kan gitu, hanya dikit. Jadi new normal tuh dari sana dulu, dari daerah dulu, baru pelan dari daerah mengerucut ke pusat. Kalau menurut gua gitu. Jadi jangan dari pusat dulu baru ke daerah. Atau nggak jelas pemerintah daerahnya DKI, Bekasi, Bandung, nggak jelas kan? Kan gitu. Mending dari daerah dulu, daerah yang
yang paling sedikit. Ya. Jadi mengerucut ke pusat Ya, gitu. New normalnya kayak gitu. Kalau menurut gue itu lebih bagus. Oke. Berarti kesimpulannya maksud Abang tuh bertahap ya, bertahap. Dari negara yang maksudnya daerah yang bisa terkendalikan dulu baru ke pusat gitu. Berarti maksud Abang seperti itu ya? Itu kan versi gue ya. Sekarang gue lempar pendapat ini ke menurut lo dah Menurut gimana gua, terkait kalau new normal ini. Kalau gue sih gue langsung to the point-nya aja ya, maksudnya biar pasti lu ngerti juga poin gue gimana. Menurut gue ya tadi benar kata Abang, gue setuju, yaitu bertahap dari daerah dulu yang bisa terkendali gitu loh. Maksudnya yang sudah terkendali tentang pandemi ini, menurut gue itu bagus. Jadi yang untuk pusat menurut gue belum saatnya, timingnya tuh kurang tepat. Jadi menurut gue new normal ini bagus, cuman timingnya aja yang kurang. Betul. Iya, poin gue sih cuma itu doang. Jadi poin gue cuma itu doang. Mungkin kalian juga ngerti lah poin gue seperti apa tadi. Gitu kan. Soalnya gue juga lebih banyak poin ke setuju ke Abang gitu kan. Ya udah, berarti poin gue cuma gitu doang sih. Jadi pesan-pesan untuk rakyat apa nih Bang? Untuk rakyat ya? Untuk masyarakat. Kembali lagi, kalau dari gua pesan untuk masyarakat, ikutin arahan sama aturan pemerintah. Gak usah aneh-aneh dah, ikutin aja. Jangan anarkis. Iya, gak usah anarkis. Mungkin pesan berikutnya ke masyarakat, selain ngikutin arahan dari pemerintah, anjuran dari pemerintah, tetap jaga kesehatan. Iya. Jaga kesehatan. Diri kamu sendiri, diri kalian sendiri, dan keluarga kalian, teman-teman, orang-orang terdekat kalian, teman-teman kalian. Ini ya saling menjaga sih. Iya, saling menjaga. Karena itu tadi ini penyakit. Ya, pesan gue mungkin ya gitu, stay safe di rumah aja, kita ikutin pemerintah kayak gimana. Terus kita bakalan terus ngasih perkembangan ke kalian, perkembangan tentang corona ini, untuk menghibur kalian juga di rumah. Jadi stay tune terus di video berikutnya. Mungkin itu aja yang kita sudah dapat ya. Thanks for watching. See you in the next video. Bye. Today's 19 and 20 show. Let's talk about it.